Baik, materi kita berikutnya adalah kita akan mempelajari teorema rantai dalam mencari turunan. Yang mana yang dimaksud dengan teorema rantai dalam mencari turunan? Misalkan di sini kita mempunyai fungsi Y sama dengan FU dan U itu sama dengan GX yang dapat ditulis menjadi Y sama dengan F dalam kurung GX. Ini merupakan fungsi komposisi dari F dan G. Biasa ditulis F bundaran G, ini dibaca F bundaran GX. Untuk menurunkan fungsi komposisi dari dua fungsi atau lebih, kita menggunakan teorema rantai atau aturan rantai dalam mencari turunan. Jadi di sini kalau Y sama dengan FU dan U sama dengan Fx, otomatis Y sama dengan F bundaran GX. Turunan dari Y sama dengan F bundaran GX adalah Y aksen sama dengan F bundaran G aksen X, itu nilainya sama dengan F aksen dalam kurung GX dikali G aksen X. Nah, ini sudah pernah dipelajari, sebenarnya sudah pernah didapatkan pada saat kita membahas turunan, rumus-rumus turunan fungsi aljabar, rumus yang keempat, yaitu Y sama dengan U pangkat N, yang turunannya sama dengan U kali N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Jadi untuk menurunkan fungsi komposisi, kita dapat menggunakan notasi Leibniz yang dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini kalau yang lalu kita menggunakan aksen. Aksen itu maksudnya turunan pertama. Jadi di sini dy per dx, turunan pertama y terhadap x sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi ini komposisi dari dua fungsi. Jadi dy per du kali du per dx seakan-akan bahwa du-nya bisa dicoret. Jadi du per du habis, tinggal dy per dx. Padahal di sini ya dy per du tersendiri, du per dx tersendiri. Nah, ya mari kita lihat beberapa contoh terkait dengan teorema rantai dalam mencari turunan. Misalkan kita ingin menentukan turunan pertama dari Y sama dengan dalam kurung 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 12. Nah, ini tidak mungkin kita jabarkan sampai 12 kali. Kita kalikan 2x pangkat 3 kurang 5 kali 2x kurang 3 pangkat 5 sampai 12 kali dikalikan. Tidak mungkin. Jadi, kita menggunakan teorema rantai. Jadi fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 12. Ini merupakan fungsi komposisi dengan mengambil FU sama dengan U pangkat 12. Dan GX sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5. Jadi dalam hal ini dapat kita mengubahnya menjadi Y sama dengan FU. Dan ya, Y sama dengan FU karena Y adalah fungsi dari U. Begitu juga U sama dengan GX karena U merupakan fungsi dari X. Jadi dengan demikian kita dapat memisalkan ya U sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5. Nah, kalau U sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5, berarti du per dx sama dengan 6x pangkat 2. Ya. Kalau begitu, Y sama dengan U pangkat 12. Y sama dengan U pangkat 12. Jadi karena Y sama dengan FU. FU-nya U pangkat 12. Dan
dy per du sama dengan 12 U pangkat 12 kurang 1 atau 12 U pangkat 11. Jadi kalau dy per du sama dengan 12 U pangkat 11 dan du per dx sama dengan 6x pangkat 2. Jadi di sini kita akan mendapatkan dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi dy per du-nya 12U pangkat 11, dy per dx sama dengan 6x pangkat 2. Ya, tinggal kita sederhanakan menjadi 12 kali 6x pangkat 2 sama dengan hasilnya sama dengan 72x pangkat 2. Kemudian U tadi diganti kembali sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5. Jadi hasilnya sama dengan 72x pangkat 2 kali 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 11. Jadi jika Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 12, maka dy per dx sama dengan 72x pangkat 2 kali 2x pangkat 3 kurang 5 pangkat 11. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan akar pangkat 3 dari sin pangkat 4 3x pangkat 2 kurang 1. Ya, mula-mula bentuk-bentuk seperti ini, ya ini bentuk akar, ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi fungsi Y sama dengan akar pangkat 3 dari sin pangkat 4 3x pangkat 2 kurang 1, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan dalam kurung sin 3x pangkat 2 kurang 1 pangkat 4 per 3. Dari mana 4 per 3? Ini pangkat 4 dibagi basis akar 3. Berarti pangkat 4 per 3. Misalkan U sama dengan sin 3x pangkat 2 kurang 1. Ya. Dan V sama dengan 3x pangkat 2 kurang 1. Jadi kalau V sama dengan 3x pangkat 2 kurang 1, maka dp per dx adalah 6x. dp per dx sama dengan 6x. Terus U sama dengan sin 3x pangkat 2 kurang 1. Ya, tadi kita misalkan bahwa V itu sama dengan 3x pangkat 2 kurang 1, berarti U ini sama dengan sin V. Jadi kalau U sama dengan sin V, berarti du per dv sama dengan turunan sin adalah cos. Jadi U sama dengan sin V, du per dv sama dengan cos V. Dengan demikian, Y itu sama dengan U pangkat 4 per 3. U pangkat 4 per 3. Berarti dy per du sama dengan 4 per 3 kali U pangkat 4 per 3 kurang 1 sama dengan 4 per 3 U pangkat 1/3. Jadi untuk menentukan turunan Y terhadap X, kita menggunakan teorema rantai. Berarti di sini fungsi ini kita bisa jadikan komposisi dari 3 buah fungsi. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. dy per du itu sama dengan 4 per 3 u pangkat 1/3 dikali du per dv itu sama dengan cos v, dan dv per dx itu sama dengan 6x.
tinggal kita sederhanakan menjadi 4/3 kali 6x itu sama dengan 8x. U tadi sama dengan sin V. U sama dengan sin V, jadi ini dibuat menjadi sin V pangkat 1/3 dikali cos V. Berikutnya V itu sama dengan 3x pangkat 2 kurang 1. Berarti 8x dikali cos 3x pangkat 2 kurang 1. Nah, sin V pangkat 1/3 diubah menjadi sin V akar pangkat 3 dari sin V. Sementara V-nya sama dengan 3x pangkat 2, jadi ini berubah menjadi akar pangkat 3 dari sin 3x pangkat 2 kurang 1. Jadi turunan dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari sin pangkat 4 3x pangkat 2 kurang 1 adalah D per dx sama dengan 8x cos 3x pangkat 2 kurang 1 kali akar pangkat 3 dari sin 3x pangkat 2 kurang 1. Nah, ini contoh yang kedua. Berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan D per dx jika Y sama dengan T pangkat 2 kurang 3 dan X sama dengan cos T. Nah, bagaimana kita menghubungkan Y dengan X? Jadi persamaannya terpisah. D per dx sama dengan berapa jika Y sama dengan T pangkat 2 kurang 3 dan X sama dengan cos T. Apakah kita mensubstitusi T sama dengan berapa kalau X sama dengan cos T kepada persamaan yang pertama? Perhatikan caranya seperti ini. Jadi kalau Y sama dengan T pangkat 2 kurang 3, berarti dy per dt sama dengan 2T. Jadi Y sama dengan T pangkat 2 kurang 3, dy per dt sama dengan 2T. Kemudian X sama dengan cos T. Kita cari juga turunannya. dx per dt sama dengan min sin T. Karena turunan cos T atau cos theta sama dengan min sin theta. Jadi di sini turunan cos T sama dengan min sin T. Jadi untuk mencari dy per dx, dy per dx itu sama dengan dy per dt kali dt per dx. Ya, itu dy per dt kali dt per dx. Nah, dy per dt nilainya 2t. dt per dx nilainya berapa? Yang ada dx per dt sama dengan min sin t. Nah, dengan demikian dx per dt dt per dx juga kita bisa cari. Nah, jadi d per dt tadi nilainya sama dengan 2t dan dt per dx sama dengan seper min sin t. Jadi dikali seper min sin t. Ini dibalik. Dx per dt sama dengan min sin t, berarti dt per dx sama dengan 1 per min sin t. Ya, tinggal kita sederhanakan menjadi 2t kali 1 sama dengan 2t dibagi min sin t. Hasilnya sama dengan min 2t per sin t. Jadi, jika Y sama dengan T pangkat 2 kurang 3 dan X sama dengan cos T, maka dy per dx sama dengan min 2t per sin t. Ya, selanjutnya kita ke contoh nomor 4. Setetes minyak jatuh ke lantai sedemikian sehingga bagian lantai yang tertutup atau terkena minyak berbentuk lingkaran.
Jadi jika minyak merembes ke segala arah, sedemikian sehingga bagian lantai yang tertutupi minyak berbentuk lingkaran, dan jari-jarinya meningkat dengan laju 0,1 cm per detik. Nah, kita diminta menentukan laju peningkatan luas bagian lantai yang tertutupi oleh minyak apabila jari-jari lingkarannya sudah mencapai 5 cm. Ya, gimana caranya? Jadi, mula-mula kita buat dulu rumus luas lingkaran. Jadi bagian lantai yang tertutupi minyak itu berbentuk lingkaran. Nah, di sini diminta berapa laju peningkatan luas. Laju peningkatan luas bagian lantai yang tertutupi oleh minyak jika jari-jarinya sudah mencapai 5 cm. Jadi L sama dengan luas lingkaran itu sama dengan VR pangkat 2. Nah, jadi L sama dengan VR pangkat 2 ini menyatakan luas bagian lantai yang tertutup oleh minyak yang jari-jarinya meningkat dengan laju 0,1 cm per detik. Jadi dikatakan dengan laju 0,1 cm per detik, jadi jari-jarinya meningkat ini. Berarti dr per dt dr per dt itu sama dengan 0,1 cm per detik. Kemudian yang ditanyakan berapa peningkatan atau berapa laju peningkatan luas terhadap waktu pada saat jari-jarinya sudah mencapai 5 cm. Jadi dari rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan VR pangkat 2, kita cari dulu dl per dr. Perubahan luas terhadap jari-jari. Perubahan luas terhadap jari-jari sama dengan 2PR. Jadi 2-nya ke depan menjadi koefisien 2V kali R atau turunan L terhadap R. Jadi dl per dr itu sama dengan 2VR. Sehingga ya, yang ditanyakan dl per dt. dl per dt itu sama dengan yang ada dl per dr. dl per dr dikali dr per dt. Ya, jadi dl per dt kayak ini, dl per dt, dr-nya dimatikan, padahal ini tidak bisa karena tersendiri, tidak bisa dipisah-pisah. Jadi dl per dt itu sama dengan dl per dr kali dr per dt. dl per dr kita sudah dapatkan hasilnya sama dengan 2πr, jadi 2πr. dr per dt nilainya sama dengan 0,1 cm per detik. Jadi ini sama dengan 2V kali, nah jari-jarinya saat ini sama dengan 5 cm. 2V kali jari-jari kali 5 cm kali dr per dt nilainya 0,1 cm per detik. Jadi setelah disederhanakan hasilnya 2V kali 5 cm sama dengan 10V cm dikali 0,1 cm per detik menjadi 1V cm kuadrat per detik atau V cm kuadrat per detik. Jadi cm kuadrat per detik ini adalah satuan luas per waktu atau cm kuadrat per detik. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dengan menggunakan teorema rantai. Jadi bagian lantai yang terkena minyak luasnya meningkat dengan laju V cm kuadrat per detik pada saat jari-jarinya sudah mencapai 5 cm.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah balon berbentuk bola apabila diisi dengan angin, ya ini dia jari-jarinya meningkat dengan laju 3 cm per detik. Jadi balon diisi angin, yang otomatis bentuknya seperti bola, dan jari-jarinya meningkat dengan laju 3 cm per detik. Tentukan laju peningkatan luas permukaan bola pada saat jari-jarinya mencapai 8 cm. Jadi harus tahu bagaimana rumus luas permukaan bola atau rumus luas kulit bola. Kemudian tentukan laju peningkatan volume balon atau volume bola pada saat jari-jarinya mencapai 12 cm. Gimana caranya? Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi dari soal diketahui bahwa itu bola atau balon diisi angin sedemikian sehingga jari-jarinya meningkat dengan laju 3 cm per detik. Artinya dr per dt sama dengan 3 cm per detik. Peningkatan jari-jari terhadap waktu sama dengan 3 cm per detik. Nah, bagian A, tentukan laju peningkatan luas permukaan bola pada saat jari-jarinya mencapai 8 cm. Luas permukaan bola itu dirumuskan sebagai L sama dengan 4πr pangkat 2. Ini pelajaran SMP. Nah, jika L sama dengan 4πr pangkat 2, kita cari dl per dr. Maka dl per dr itu sama dengan, ya 2 kali 4 sama dengan 8πr pangkat 2 kurang 1. Hasilnya sama dengan 8πr. Jadi dl per dr sama dengan 8πr. Sekarang kita diminta tentukan laju peningkatan luas. Artinya dl per dt sama dengan berapa pada saat r-nya sudah mencapai 8 cm. Jadi kita menggunakan aturan rantai dl per dt sama dengan dl per dr dikali dr per dt. dl per dr sudah ada, kemudian dr per dt juga sudah ada. Tinggal kita masukkan dl per dt hasilnya tadi 8πr dikali dr per dt 3 cm per detik. Nah, hasilnya sama dengan 8π kali 8 cm. Dari mana 8 cm? R-nya 8 cm. Dikali 3 cm per detik. Hasilnya tinggal kita kali 8 kali 8 kali 3 sama dengan, ya 8π kali 8 cm kali 3 cm per detik sama dengan 194π cm pangkat 2 per detik. Nah, ini peningkatan luas terhadap waktu. Baik, selanjutnya kita ke soal bagian B. Ya, karena balon berbentuk bola dan yang ditanyakan tentukan laju peningkatan volume bola pada saat jari-jarinya mencapai 12 cm. Jadi di sini kita ambil rumus volume bola. Rumus volume bola itu sama dengan 4/3 pangkat 3. Kalau V sama dengan 4/3 pangkat 3, berarti dP per dr, dP per dr sama dengan jadi 3 kali 4/3 kali PR pangkat 3 kurang 1 menjadi 4 PR pangkat 2. Jadi dP per dr sama dengan 4 PR pangkat 2. Yang ditanya dP per dt sama dengan berapa? Berapa peningkatan laju volume bola terhadap waktu pada saat jari-jarinya sama dengan 12 cm. Dengan menggunakan aturan rantai dalam mencari turunan, jadi di sini yang ditanya dP per dt
dP per dt sama dengan, ya, masukkan yang diketahui. dP per dt sama dengan dV per dr. Nah, dP per dr dikali dr per dt. Ya. Tinggal dimasukkan angkanya. dV per dr itu 4 per pangkat 2 dikali dr per dt itu sama dengan 3 cm per detik. Nah, selanjutnya hasilnya menjadi 4pi kali R-nya kan 12 cm. 12 cm pangkat 2 kali 3 cm per detik. Hasilnya adalah 1728 pi cm pangkat 3 per detik. Dari mana dapat cm pangkat 3 per detik? Cm pangkat 2 kali cm per detik. Jadi hasilnya cm pangkat 3 per detik. Jadi laju peningkatan volume balon pada saat jari-jarinya mencapai 12 cm adalah 1728 pi cm kubik per detik.